Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya marilah kita panjatkan ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, utamanya kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SDN 1 Kedung Utara. Salam serta salam senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kebaikan menuju jalan kebenaran. Saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Pengawas, Bapak Dr. Susanto, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Kedung Utara. Pada pagi hari ini saya menjadwalkan pada tanggal 25 Mei 2025 tentang observasi kepala sekolah, yaitu mempresentasikan visi dan misi satuan pendidikan. Namun sebelum saya mengulas atau menuju ke sana, yaitu visi misi satuan pendidikan SDN 1 Kedung Utara, perlu saya sampaikan bahwa di sini saya akan mengulas kembali materi yang kami dapatkan dari sekolah penggerak tentang menyusun kurikulum operasional sekolah. Menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, analisis karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian di sini ada pertanyaan afirmatif. Ceritakan pengalaman Anda saat terlibat dalam kegiatan penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apa peran Anda dalam kegiatan tersebut? Menurut pengalaman kemarin, bahwa visi, misi satuan pendidikan SDN 1 Kedung Utara mengalami perubahan, yaitu merubah atau mereview kembali dari tahun 2023 ke 2024, yang insya Allah sudah tercetak dan sudah dilakukan review. Kemudian apa kesan dan pembelajaran yang dapat saat terlibat dalam kegiatan tersebut? Apa tantangan? Tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut dalam bagaimana dihadapi. Kemudian setelah tantangan di sini, mengapa penting bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri? Eksplorasi konsep, ini konsepnya. Pertanyaan afirmatif berarti bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan, bagaimana cara menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Mengapa penyusunan visi dan tujuan satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu. Nanti sekali waktu kapan hari kita putar atau melihat bersama bagaimana video dari menyusun visi misi. Nah, apa itu KUSP? KUSP adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kemudian pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi KUSP itu adalah rencana proses belajar. Kemudian pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Itu KUSP. Kadang kalau dulu KPSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekarang menjadi KUSP, yaitu seluruh rencana proses belajar yang dilakukan di satuan pendidikan dan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi seluruh rencana proses belajar dan seluruh pedoman itu ada di dalam KUSP.
KUSP misalkan gedung 1 dan gedung 2 sama, itu artinya nanti tidak bermakna, karena kurikulum operasi satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan. Karena kurikulum operasional kita itu kita kembangkan sesuai dengan lingkungan di sekolah kita, lingkungan sekitar, konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Sehingga antara KUSP satu sekolah satu dan nilainya itu berbeda. Ini prinsipnya Bapak Ibu pernah saya ulas jelas berdasarkan pada peserta didik, kontekstual, jelas, nyata, esensial, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Siapa melibatkan berbagai pemangku kepentingan? Ya, kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi misi dan tujuan strategi. Intinya kita menyusun visi misi ini, acuannya adalah yang nantinya menjadikan anak profil belajar Pancasila. Ini profil belajar Pancasila, belajar Indonesia, merupakan belajar sepanjang hayat, tidak hanya pada fokus kemampuan kognitif, tapi juga sesuai perilaku jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Profil belajar Pancasila jangka tujuan jangka panjang ada, kompetensi dan karakter juga ada, kemudian benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Ini langkah penyusunannya, yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian 2 visinya, 3 mengidentifikasi pengorganisasian, 4 menyusun rencana pembelajaran, 5 pengorganisasian, penilaian, dan pengorganisasian penyusunan. Ini komponennya karakteristik satuan pendidikan, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Kalau penjenengan membuka KUSP yang sekarang ada, ini isinya. Komponennya ini 1, 2, 3, dan 4 yang baru-baru penjenengan unggah di PNN. Mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan. Kemudian kita langsung ke KUSP revisi baru. Sebelum KUSP kemarin diubah, ini ada lembar pengesahan yang baru-baru ini dibetulkan oleh Ibu Velen. Ini sebenarnya Bu Velen yang ini lembar pengesahan kemarin. Jadi kalau penjenengan mau membutuhkan dokumen ini ada filenya. Ini sudah dirubah oleh salah satu guru kita. Kemudian ini tanggal 31 Agustus kemarin direview Bapak Ibu. Bahkan sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, karena adanya tim adiwiyata yang kita dituntut harus ada tanda tangan siapa? Bapak Suwarji. Nah, ini semua sudah ada. Ini Pak Mana juga ada. Ini malah lebih kuat karena ada tanda tangannya Pak Suwarji. Ini perlu saya sampaikan, penjenengan nggak ngerti paling, karena kemarin kebutuhan untuk sekolah adiwiyata. Ini kata pengantarnya sudah ada tanggal 31 Agustus kemarin dibetulkan. Dan ini coba saya buka yang satu.
Karakter seperti biasa pendahuluan 1, karakteristik satuan pendidikan. Di sini semua meliputi isinya tentang kondisi peserta didik, anak didik kita diselesaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan menyelesaikan kondisi satuan pendidikan. Wong tuane arek-arek iku kebanyakan bekerja di pabrikan atau di sebagian di BNS atau ini sudah masuk semua di sini. Karena tujuannya visi misi adalah yaitu mengumpulkan data kemudian dituangkan di dalam visi misi. Ini landasan pengembangan kurikulumnya ada, jadi langsung ke pemerintah ini tidak bisa diganggu juga. Kemudian ini bab 2. Visi misi tujuan. Visi misi bab 2 yaitu visinya SD Negeri 1 Gedung Betaringan mengusung visi mewujudkan insan didik menjadi profil pelajar Pancasila unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Kemarin yang sekian banyak itu telah direvisi kemudian dimampatkan menjadi ini. Mulanya penjenengan kok ojo gawe sing lama. Ini yang baru ini, simple, praktis. Karena saya untuk merubah ini saya harus ngomong atau berkomunikasi dengan Bapak pengawas. Ternyata Bapak Dori memberikan ide atau membantu untuk mencari atau memasukkan visi ini, mewujudkan insan didik menjadi profil Pancasila unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Kalau dowo-dowo misinya ini dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah SD Negeri 1 Gedung Betaringan menjabarkan misi sekolah sebagai berikut: meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai agama, mengembangkan seluruh komponen sekolah secara optimal, menanamkan kondisi disiplin melalui budaya tertib, mengedepankan pendidikan karakter. Jelas ya, kalau anak-anak tidak mendapatkan karakter bagaimana jadinya? Dengan meningkatkan budi pekerti serta meningkatkan jiwa nasionalis yang kuat dan menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, menciptakan sekolah adiwiyata. Sudah kita ciptakan, tapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Menciptakan sistem informasi manajemen berbasis dengan komputer sedikit banyak kita sudah tularkan walaupun di ANBK saja. Harusnya setiap hari kita berikan pembelajaran IT karena memang kondisi yang belum memungkinkan, tidak ada ruangan, otomatis kita pending. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali murid, masyarakat, instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencapaian visi yang optimal. Itu misinya. Sekarang tujuannya. Tujuannya diharapkan oleh SD Negeri 1 Gedung dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjuk rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Jelas itu. Selalu harus kita optimalkan sarana prasarana ini sesuai dengan yang sarana prasarana. Menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Sekarang sudah zaman canggih, tentunya sudah tidak manual lagi. Guru-guru saya kira sudah mampu semuanya. Kemudian membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Dan juga kita sudah mengkondisikan anak-anak setiap Jumat ada sholat duha bersama, dan setiap hari pembelajaran agama selalu dimasuki dengan sholat duha atau surat-surat pendek. Kemudian meningkatkan simpati dan empati peserta didik dan kesejahteraan sosial. Jelas ini tugas penjenengan ini harus ditingkatkan agar ada anak-anak tidak ada kecemburuan sosial di antara mereka. Empati terjadi dalam kepedulian sosial. Merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi pendidikan global. Karena sekarang kurikulum merdeka
tentunya kita harus mengimplementasikan dan mengenalkan kebinekaan global di masyarakat, yaitu profil belajar Pancasila. Kemudian menerapkan kondisi gotong royong, fondasi gotong royong, pembelajaran yang bangga akan potensi daerah, fondasi gotong royong, kegiatan kelas, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Ini adalah dari penjelasan semua bagaimana melaksanakan program dan pembelajaran di kelas-kelas masing-masing agar anak-anak ini mengarah untuk menjadi anak yang bernalar kritis dan kreatif. Jangan pembelajaran yang jadul atau zaman dahulu penjelasan. Sekarang melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Alhamdulillah di rapor pendidikan kita numerasi literasi sudah hijau semua, sudah mengalami peningkatan, menandakan bahwa anak didik kita sudah banyak suka membaca. Oleh karena itu sebelum pembelajaran saya minta sudah mengingatkan, ayo arek-arek duwe perpustakaan kelas. Kon moco 5 menit atau 10 menit bisa pembelajaran. Kemudian mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Kita masih prestasi yakni Google stop belum ke kecamatan. Ayolah kita berlomba-lomba, apalagi ini Agustusan yopo awal diri anak ibu jadi oleh lomba ini kecamatan. Jangan pasif. Kemudian merancang tujuan jangka menengah 2 tahun ke depan, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kepribadian kognitif dan juga mengarahkan pada keterampilan pencapaian hidup sesuai bakatnya. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid. Akuntabel itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel. Yo penilaiannya ya kudu bisa ditanggungjawabkan. Ojo mengaji ngarang biji, yo kudu dibenci sesuai dengan kemampuan dan hasil meningkatkan kemampuan bercerdas dalam hal menghafal surat pendek. Nah, ini sudah diprogramkan ini. Bahkan agama itu sudah dimasukkan di sini. Yo ayo dihafalkan surat pendek. Jangan sampai anak tidak hafal. Diprediksi anak keluar dari sini sudah pinter surat-surat pendek. Memberdayakan gerakan kebersihan. Ini Jumat bersih ini kita tingkatkan lagi. Ayo kita adakan lagi. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Jelas ini. Hasil apapun yang dibuat anak-anak itu diusahakan anak-anak bisa mencintai hasil karyanya, hasil daerahnya. Apalagi kita punya pohon syukur, sekali waktu kita anak diajak bersama mempraktekkan atau implementasi bagaimana membuat olahan dari makanan syukur, melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility, berusaha untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal, memotivasi didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan sosial dalam kehidupan dan kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal. Ini kita untuk tahun ajaran baru kita kenakan lagi tentang kepramukaannya ditambah tari. Kemudian mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat, potensi terdidik. Kemudian 3 tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan tadi. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Ciri khas sekolah yang ada di Opo itu tidak harus dirancang pembelajarannya dengan model pembelajaran yang bagaimana ciri khas sekolah. Ayo kita pikirkan. Kita rancang kembali di tahun ajaran baru yang akan datang ini. Kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati. Yo nilainya yo api, dengan adanya les dan sebagainya murni. Kita hasilkan lulusan yang semacam itu. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Jelas tujuannya awal pendidik adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, selalu peduli dalam sosial, bertoleransi, beragama, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar
mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal, menjalin kerjasama dengan pihak luar. Pihak luar itu sanggar, perguruan tinggi. Selama itu baik, kita ikuti dan kita bisa mengikat menjalin kerja. Misalnya dengan puskesmas, misalnya dengan Babin Kamtipmas, itu contohnya kita menjalin kerjasama dengan pihak luar. Karena juga bermanfaat untuk anak didik kita, juga membantu dalam pembelajaran kita. Membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif tepat tanggap dengan sekolah. Ini jangka panjangnya. Membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif dan positif, dan menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dan minat bakat kita. Kita sudah memfasilitasi dan Benono, Banjari ono. Sekarang kalau kita mau berkebun, ono greenhouse, ada bertanam, bercocok tanam bersama, ada. Sekarang banyak fasilitas. Semakin lama fasilitas sarana prasarana SD 1 Gunung Caringin bertambah, menunjukkan bahwa sekolah ini ada kemajuan, kemudian gurunya profesional, kemudian gurunya kreatif dan inovatif. Ya lengkap. Ono iku, kalau mau ditambahi sarana, untuk apa saya tambah? Kemudian juga berjalannya senyampang berjalannya waktu, kemajuan di zaman era ini, kita ditunjuk ini dan itu, sehingga mendorong fasilitas itu semakin ada dan diadaptasi. Ini keberpihakan lulusan sekolah. Ini mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, bahwa itu adalah visi, misi, dan tujuan sekolah kita, yaitu SDN 1 Gedung Pedang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Helen yang sudah mereview Bu. Mereviewnya ini tuh gak gampang, angin, karena juga perlu penyelesaian tanggal dan sebagainya. Kenapa saya menunjuk Bu Helen? Karena Bu Helen yang sudah mendapatkan ilmu KUSP di sekolah jadi saya perlu memberikan tugas ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan atau apa, monggo langsung bisa melihat buku KUSP atau filenya, minta langsung ke Bu. Dan setiap tahun itu direvisi Bu. Ini awal dewe ono tambahan greenhouse dan pajangan. Itu nanti juga ada tambahan. Jadi setiap tahun itu ada tambahan. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Nanti sebenarnya kan kadang sampai bertahun-tahun tidak direview, padahal di sekolah kita itu ada perubahan. Masuk dijarno emang tujuan. Misalnya anak iki kok ono mengaji sekolah dan mengaji, otomatis ada perubahan dalam proses pembelajaran. Itu juga harus diubah, dikondisikan. Engkau setelah privat sekolah dan mengaji ini ada sudah ditata kelas berapa saja, itu tentunya nanti ada perubahan di pengorganisasian seperti itu. Karena ada tambahnya sekolah dan mengaji. Itu review lah. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin Bu Ham, ada pertanyaan? Yang kami identifikasi hari ini ya, nanti Pak Jaketan ada BDB. Apakah di SD kita masih tetap seperti dulu untuk berikan kepada anak didik yang baru masuk dulu, seperti buku, gambar, buku tulis yang sudah kita laksanakan?
Iya. Tahu-tahu tes bulan itu Bu gimana Bu? Kalau dulu kan mendapatkan ya Bu ya. Iya. Kalau setiap penduduk baru mendapatkan gitu. Iya. Ini dalam semester tahun ajaran baru yang 24-25 ini, anak-anak nanti kan diberikan buku dalam 1 tahun. Buku kurikulum merdeka, buku paket. Itu yang kemarin buku paketnya itu diberikan atau dipinjami? Untuk tahun ini saya pinjamkan aja Bu. Iya. Gitu. Kalau menurut saya, usulan saya, untuk tahun ini tidak diberikan. Terus yang sudah dikerjakan anak itu apa bisa dihapus terus dipinjamkan lagi gimana Bu? Oh seperti itu. Iya, itu gitu. Tapi anaknya nulis tuturut ya Bu? Iya, iya Bu sama kayak Sudah penjenengan nilai? ada beberapa anak yang sudah nilai, terus saya punya inisiatif ini nggak saya nilai, gitu Bu ya, latihan. Dinilai nggak apa-apa tapi pakai petelot kemudian dihapus. Ini Bu, kalau anak-anak kelas 1 sudah diberikan satu anak paket, ada berapa jumlahnya, itu satu anak berapa, itu kali anak itu dalam 1 tahun itu buku kuat Bu. Itu artinya sudah realisasi bos ke anak kelas 1. Tapi bagaimana untuk kelanjutan yang sekarang ini, saya punya ide seperti itu tadi. Iya. Ya, untuk tahun ini tidak membeli buku, Iya. tapi memanfaatkan buku yang Ada. di tahun yang lalu Iya. yang sudah dikerjakan anak-anak, terus saya habisin gitu. Iya. Oh, Anak, betul. ya, itu loh Bu, maksud saya seperti itu. Oh. Jadi mabok supaya tidak keluar banyak Oh. untuk memberikan buku sebanyak siswa baru yang tahun ini gitu loh Bu. Berarti Saya- anak-anak tetap diberi buku tulis karena tidak memberikan buku paket. Maksud saya tadi mau menyelam, Iya. tanya seperti itu. Apakah buku yang tahun kemarin itu diberikan ke anak atau dipinjamkan? Kalau memang itu diberikan, berarti ya tahun ini mengeluarkan lagi keuangan untuk buku. Tapi ternyata hanya dipinjamkan. Ya. Kalau memang dipinjamkan berarti tidak apa-apa. Dipinjamkan berarti penjenengan nanti mengeluarkan Mengeluarkan seperti yang biasa. untuk dan isinya. Maksudnya tidak terlalu banyak. Toh tidak banyak sekarang ini. Insya Allah Walaupun toh banyak ya harus mengeluarkan. Ya. Kalau Berapa menurut Bu banyak. budgetnya untuk satu mat? tahun lalu itu 27.000 bukan Hmm. jadi 27 ya kan kita maknya Atau gini, Sekarang gini aja Bu, karena sembarang yo larang yo Bu yo, naik yo, Ya. saya dikalkulasi, dihitung dulu buku arek per anak dapat berapa, petelotnya piro, terus dijumlah dikalikan. ya Mungkin itu saja ya Bu. Itu nanti kita menghitungnya nanti. oh ya, Iya kan? kalau ini saya boleh usul. Iya. Kan kita punya koperasi Bu. Oh iya. Bukan koperasi Oh aja. iya, wes enak wes. Biar Jadi hubungannya ke koperasi. iya, dan ditangani Bu Sopo. Iya. Bu Bia tinggal Bu Bia menyerahkan ke Bu. Itu ya Bu ya. Enak wes. Ya. nanti nanti ya anak-anak bagaimana Bu kan biasanya ada buku nota ya Bu ya Iya. apa aja tuh daftar itu 2 3 buku halus Apa disamakan seperti tahun kemarin aja? Iya, monggo. Di tahun kemarin aja ada kotak, ada sekarang halus. sampai gini nih dong Terus Bu Sopo, Bu Bia konfirmasi sama Bu Ham apa saja yang diberi. Nah, yang sebenarnya koperasi itu punya stempel Ibu. Iya, jadi nanti belinya di Bu. Ya. Betul Bu ya. terus rumah ini kan punya Hmm. terus Mungkin